Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Mutiara Farida dari kelas ekstensi 7B dengan nomor MPM 2017-43500-502. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan salah satu soal dalam kategori materi metode LP kasus minimasi dengan metode grafik. Berikut adalah soalnya. Perusahaan Brown memiliki 2 gudang dan 3 gerai retail. Gudang nomor 1 yang dilambangkan dengan W1 berkapasitas 12 unit. Gudang nomor 2 W2 menampung 8 unit. Gudang ini harus mengirimkan produk ke 3 outlet dilambangkan dengan O1, O2, dan O3. O1 membutuhkan 8 unit, O2 membutuhkan 7 unit, lalu O3 membutuhkan 5 unit. Jadi ada total kapasitas penyimpanan 20 unit dan juga permintaan 20 unit. Pertanyaannya, gudang mana yang harus mengirimkan berapa unit ke outlet mana? Objektif menjadi tentu saja untuk mencapai ini dengan biaya serendah mungkin. Biaya pengiriman dari salah satu gudang ke salah satu outlet diketahui dan dirangkum dalam tabel berikut yang juga menjelaskan kapasitas gudang dan juga kebutuhan gerai retail. Berikut adalah tabelnya. Di sini adalah diperlukan biaya $3 untuk mengirimkan dari W1 ke 01, dibutuhkan $5 untuk mengirimkan barang dari W1 ke O2, dibutuhkan juga $3 pengiriman dari W1 ke O3 dengan kapasitas W1 adalah 12, lalu pengiriman dari W2 ke O1 dibutuhkan biaya $2, pengiriman O2 dari W2 dibutuhkan $7 dan pengiriman W2 ke O3 dibutuhkan $1 dengan kapasitas 8. Lalu berikutlah penjabarannya. Langkah pertamanya kita harus melakukan atau menentukan variabel. Kita menggunakan di sini bukan X2 melainkan X dan juga Y. Jadi X pada O1 di W1 dan Y pada O2 di W1. Dan fungsi tujuannya adalah cost termurah ya. Di sini pertama kita bahas pada W1 terlebih dahulu. Pada W1 tersendiri itu pada bagian O1 kita inisiasikan X karena ini mencari nilai terkecil, jadi X lebih besar sama dengan 0. Lalu untuk bagian Y, bagian O2 pada W1 kita inisiasikan menjadi Y, jadi Y lebih besar sama dengan 0. Lalu pada bagian O2 di W1 tinggal kita kurangkan aja, kapasitasnya kan 12, sedangkan sudah dipakai X dan juga Y, jadi X plus Y kurang dari 12. Kita pindah 12 jadi X plus Y dikurang 12 kurang dari 0, atau tandanya bisa jadi 12 min X min Y lebih besar sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke tabel. Lalu kita bahas tentang W2. Di W2 pada O1, karena pada O1 di W1 itu sudah inisiasi X, sedangkan kapasitas pada O1 hanya 8, sehingga X dikurang 8 menjadi kurang dari 0, atau kita ubah bentuk tanda perbedaan menjadi 8 min X lebih besar sama dengan 0 dengan dikalikan min ya. Lalu pada O2 di W2 ini sebelumnya juga sama seperti pada kasus O1 pada W1, kapasitas pada O2 sendiri hanya 7, sehingga Y dikurang 7 lebih kecil sama dengan 0. Lalu kita ubah pertidaksamaannya menjadi 7 dikurangi lebih besar sama dengan 0. Lalu pada O3 di situ nilainya adalah dengan menambahkan nilai O1 pada W2 dengan O2 pada W2 dengan tambahkan dan dikurang dengan 8, karena kapasitasnya pada W2 adalah 8, sehingga rumusnya adalah 8 dikurang X ditambah 7 dikurang 8 lebih besar sama dengan 0, yaitu kita pindah ruas untuk angka di sebelah kanan, untuk variabel sebelah kiri jadi min X min Y lebih besar sama dengan min 8 plus 8 dikurang 7. Kita coret min 8 plus 8 nya jadi min X min Y lebih besar sama dengan min 7 menjadi min X min Y plus 7 lebih besar sama dengan 0, atau kita ubah jadi nilai X jadi
X atau positif, kita kalikan min jadi X plus Y dikurang 7 kurang dari 0. Langsung kita masukkan ke dalam tabel berikut ya. Lalu kita temukan grafik dari hasil nilai-nilai yang kita sudah cari pada tabel ini ya. Jadi tabel-tabel ini bisa menentukan titik koordinat ya. Ini adalah nilainya, dan dari pertemuan garis ini mendapatkan 5 titik, yaitu titik A, B, C, D, E yang akan menentukan nilai terkecil atau cost termurah yang bisa kita dapatkan untuk jasa pengiriman ini atau gudang ini. Untuk rumus mencari cost termurah, kita dapat menentukan hal tersebut dari cost yang tertera dari semua outlet dan dari semua gudang. Di sini kan sebelumnya pada slide pertama itu sudah tertera biaya-biaya per outlet dan per gudang. Tinggal kita masukkan saja dan ditambahkan dengan variabel yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi di sini kita langsung masukkan saja menjadi 3x plus 5y ditambah 3 dikali 12 min x min y ditambah 2 dikali 8 min x ditambah 7 dikali 7 min y ditambah ditambah x plus y dikurang 7 sama dengan 94 min x min 4y. Rumus ini akan kita masukkan dengan titik koordinat yang sudah kita dapatkan dari grafik sebelumnya, karena di sebelumnya itu sudah didapatkan 5 titik koordinat. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, dan hasil yang paling terendah itu merupakan nilai yang bisa kita dapatkan untuk cost termurah. Kita langsung mulai saja ke titik A. Titik A adalah 8,0. Langsung kita masukkan ke dalam rumus menjadi 94 dikurang 8 dikurang 4 dikali 0 menjadi 86. Titik B adalah B titiknya 7,0, itu costnya kita masukkan nilainya 94 dikurang 7 dikurang 4 dikali 0 menjadi 87. Untuk titik C 0,7 menjadi 94 dikurang 0 dikurang 4 dikali 7 menjadi 66. Lalu titik D ini perpotongan garis ya, tinggal kita cocokkan aja perpotongan garis dengan garis apa. Di sini ternyata perpotongan garisnya dengan garis yang kuning nih juga dengan garis yang biru. Di sini titik koordinatnya adalah x plus y sama dengan 12 dan y sama dengan 7. Tinggal kita kurangkan saja jadi a sama dengan 5, dan ini sudah kita temukan yang yaitu 7, jadi 5,7 titik D. Langsung masukkan saja ke dalam rumus menjadi 94 dikurang 5 dikurang 4 kali 7 sama dengan 94 dikurang 5 dikurang 28 menjadi 61. Sementara untuk titik D ini yang paling terkecil nilainya ya. Lalu kita lanjut ke titik E 8,0 juga, dan kita masuk untuk mencari ini sebelumnya bukan 8,0 ya, saya salah tulis. Ini belum tahu titiknya, tapi baru tahu titik X-nya, titiknya belum ketemu, jadi tinggal dikurangkan saja titik pertemuannya, yaitu X plus Y dikurang 12 dan X sama dengan 8 di Y sama dengan 4, sehingga titiknya 8,4. Lalu langsung masukkan ke dalam rumus menjadi 94 dikurang 8 dikurang 4 dikali 4 sama dengan 70. Jadi dari 5 titik yang ditemukan, ternyata titik yang paling terendah hasilnya adalah titik D, itu 61, dan titik tersebut dengan koordinat 5,7. Langsung kita masukkan aja ya ke persamaan yang sebelumnya. Pada W1 sendiri, pada O1 5 lebih besar dari 0, berarti X-nya itu sama dengan 5. Untuk O2 Y berarti 7. Untuk O3 12 min X min Y berarti 12 dikurang 5 dikurang 7 menjadi 0. Jadi O1 5, O2 7, O3 0 pada W1. Pada W2 8 pada W2 untuk O1 8 dikurang X jadi 8 dikurang 5 menjadi 3, berarti O1 pada W2 adalah 3, dan pada O2 itu adalah 7 dikurang Y, jadi 7 dikurang 7 jadi 0, jadi pada O2 pada W2 jadi 0, dan O3 X plus Y dikurang 7 jadi 5 tambah 7 dikurang 7, dan hasilnya ada 5. Jadi hasilnya bisa lagi berikut. Untuk unit yang bisa dikirim
kepada W1 ke O1 adalah 5, dari W1 ke W1 ke O2 adalah 7 unit dan tidak untuk O3. Dan totalnya jadi 12 unit yang terkirim dari W1. Untuk W2 sendiri, untuk pengiriman dari O1 untuk ke O1 adalah 3 unit. Untuk O2 tidak dilakukan pengiriman oleh W2, dan untuk O3 pengiriman dilakukan oleh 5, dan total unit yang disimpan pada W2 adalah 8, sesuai juga. Dan kita tambahkan O1 kapasitas 8, O2 kapasitas 7, dan O3 kapasitas 5. Berarti sudah ditemukan berapa unit yang bisa berapa unit yang bisa dikirim sesuai dengan nilai terkecil atau cost terkecil. Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti penjelasannya. Mohon maaf banyak salah dan kekurangan dari video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.